Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari ini ya, kita akan membahas tentang video lanjutan PPL yang kemarin teman-teman ya. Nah, itu jadi di dalam video saya yang kemarin itu banyak sekali yang komentar. Ada yang dari petani, ada yang dari PPL, dan komentar mereka itu pun berbeda-beda. Kemudian saya memberikan nomor HP saya kepada sejumlah PPL tersebut. Nah, dari situ itu ada beberapa yang langsung menelpon saya. Jadi beliau minta penjelasannya ya. Jadi ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Itu beliau minta penjelasan dengan saya. Setelah saya jelaskan, mereka memahami, it's okay. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah Korlu ya, PPL Korlu dari wilayah saya sendiri. Nah, ini teman-teman. Jadi disinilah kita sharing, diskusi agak lama dengan Korlunya ya, Korlu yang berada di Pekalongan, yaitu Pak Rinaldi tadi kalau nggak salah. Nah, beliau menanyakan itu bagaimana, seperti apa. Nah, kemudian saya menjelaskan. Jadi di daerah saya itu belum lama kemarin ada fenomena, yaitu penyakit ya di tanaman jagung itu merajalela sampai para petani itu pasrah teman-teman. Namun tidak ada PPL masuk di daerah kami ya. Nah, ternyata PPL itu tadi itu kan dibagi-bagi teman-teman. Jadi ada PPL yang memang untuk penyakit dan hama, ada PPL yang ngurusin pupuk dan lain-lain, ada yang memang PPL-nya dia di kantor. Nah, kalau untuk di areal saya ya, Pekalongan teman-teman ya, itu kenapa PPL itu sulit bergerak ke daerah saya? Karena ternyata PPL-nya itu dalam satu kecamatan hanya satu yang untuk khusus hama dan penyakit ya teman-teman ya. Itu hanya satu. Jadi kemungkinan si PPL itu tadi tidak sempat datang ke wilayah saya saat terjadi kendala dalam budidaya. Nah, seperti itu. Dan saya tanyakan, memang tidak bisakah minta tambahan orang lagi untuk menambah personil ya untuk menangani masalah-masalah atau kendala di daerah kita. Nah, kata beliau menyatakan kita sudah di dalam rapat dan segala macam sudah berusaha untuk menambah orang, jadi minta tambahan orang tapi belum juga bisa diwujudkan. Nah, dengar-dengar beliau itu saat ini TNI Polri itu akan diterjunkan untuk menjadi PPL juga teman-teman. Nah, di zamannya Pak Prabowo seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya teman-teman ya, untuk yang di daerah saya pribadi teman-teman ya, itu memang kurang tenaga kerjanya. Namun beberapa PPL yang lain ya teman-teman ya, yang maksudnya yang berhubungan dengan saya langsung, itu mereka menyadari bahwa memang ada PPL itu yang kerjanya tidak sesuai dengan tupoksinya. Itu memang benar ada, mereka menyadari itu. Nah, yang saya maksud di video sebelumnya adalah untuk PPL atau oknum tersebut teman-teman yang makan gaji buta. Bahkan tadi ada PPL yang menyebut mereka hanya datang, absen, ngopi, pulang. Ya, datang, absen, ngopi, pulang. Nah, nanti setiap bulan mereka gajinya akan sama dengan yang PPL bekerja setiap hari teman-teman. Jadi ya alangkah ya ibaratnya para PPL itu tadi sudah diseleksi oleh negara dengan pelamarnya mungkin jutaan ya, karena saya juga nggak pernah ngelamar jadi PPL. Sudah diseleksi dengan baik ya kan, maka terpilih orang-orang yang baik itu tadi teman-teman. Tapi nyatanya apa? Masih ada saja PPL atau oknum yang kinerjanya gak bagus, atau tadi saya sempat bilang berarti itu sama aja makan gaji buta. Iya mas, itu ada yang menyadari bahkan dari PPL tersebut. Kalau untuk yang di wilayah saya teman-teman ya, jadi tadi Korlunya itu menyampaikan bahwa memang benar-benar kekurangan. Jadi untuk PPL hama dan penyakit, karena kan sebenarnya jadi sangat jadi masalah adalah hama dan penyakit ya. Kalau untuk budidaya itu satu PPL itu membawahi di tempat saya itu 12 desa teman-teman, 12 desa. Kalau untuk PPL yang dipupuk atau lainnya itu tidak ada masalah untuk tahun ini teman-teman, karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya di era-era pemerintah sebelumnya itu pupuk emang benar-benar susah teman-teman ya.
kadang kita itu dapat jatah pupuk itu bisa gantian teman-teman. Hari ini keluar dapat, besok waktu keluar kita nggak dapat karena udah gantian sama yang lain. Tapi kalau untuk yang saat ini itu pupuknya melimpah. Nah, untuk pupuk nggak masalah. Cuman kan kalau petani itu yang paling yang paling diharapkan petani adalah ketika terjadi kendala dalam berbudidaya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk PPL yang masih kerjanya malas, masuk seminggu sekali atau berapa kali, bahkan tadi PPL menyebutkan ya kita ini mau berangkat sebulan full atau sebulan hanya 5 hari gajinya sama mas, karena nggak ada reward. Nah tadi ada PPL yang bilang begitu, karena kita nggak ada reward. Nah terus saya sampaikan lah, terus bagaimana pak kalau ibaratnya bapak ini bekerja secara full ya 1 bulan, kemudian yang satunya lagi hanya berangkat 5 hari contohlah, ya mereka hanya bisa pasrah juga ternyata PPL itu tadi teman-teman. Jadi memang seharusnya ini dari dinas kementerian langsung pertanian itu langsung meninjau bagaimana para penyuluh-penyuluh ini bekerja. Untuk penyuluh yang PPL yang kerjanya baik, integritasnya bagus, maka harus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Lalu dengan PPL yang kinerjanya kurang baik, ya ini memang harus dibenahi teman-teman. Karena Pak Prabowo atau presiden kita sekarang itu sangat mengharapkan Indonesia itu bisa swasembada pangan ya teman-teman ya. Nah, swasembada pangan itu bisa terwujud ketika ya pertanian kita itu membaik teman-teman. Tapi kalau pertanian kita nggak membaik, bagaimana swasembada pangannya? Nah, makanya saya sebut ada PPL atau oknum PPL yang makan gaji buta, ya seperti itu. Mereka tidak kerja dengan baik, terus kemudian ada yang kerja dengan baik, nanti gaji bulanannya itu sama teman-teman. Kemudian di Indonesia sekarang ini PPL yang sudah ASN ya atau pegawai negeri itu ada sekitar 24.000 kalau nggak salah, saya lihat datanya tadi. Kemudian untuk yang honorer itu ada sekitar 17 atau 18.000. Nah itu membawahi desa-desa yang ada di Indonesia sekitar 70.000 desa. Jadi satu PPL itu bisa 4 desa ya teman-teman ya, 4 desa atau 5 desa. Nah memang ini sebagai koreksi lagi untuk pemerintah. Memang udah ada benernya juga pemerintah itu menambah dari pihak TNI atau Polri. Cuman itu kembali lagi teman-teman di awal tentang video saya yang PPL makan gaji buta. Untuk PPL yang kerjanya memang benar-benar tidak sesuai dengan tupoksinya yang saya sebutkan ya. Jadi tupoksi itu ada apa aja sih, tugas pokoknya itu kan ada semua teman-teman ya. Nah itu mereka tidak bekerja dengan baik, itu memang harus ditindak tegas teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tadi itu ada beberapa PPL ya, dari Korlunya, dari PPL-PPL yang lain, bahkan dari Ketua Gapoktan pun juga langsung telepon saya. Kalau saya terbuka teman-teman ya, saya terbuka. Jadi mereka minta penjelasan tentang saya, mengapa saya membuat konten seperti itu. Ya kayak saya jelaskan, karena apa? Di dalam kolom komentar ini teman-teman ya, itu ada yang pro dan kontra. Contoh, ada petani bilang, Mas, tempat saya batang hidungnya aja nggak kelihatan. Lah, terus kemana coba kalau batang hidungnya nggak kelihatan? Dan ada yang lain-lain, udah 20 tahun saya nggak ngeliat PPL. Nah, ini bagaimana ceritanya? Makanya kalian bersyukur ya kalau kalian berada di daerah yang PPL-nya itu aktif. Apalagi ada yang bekerja katanya sampai malam nemenin petani. Itu ada tadi seorang PPL bilang begitu. Kita sampai nemenin petani malam-malam, ya it's okay, nggak apa-apa. Itulah ya bagusnya PPL. Cuman kadang-kadang saya agak risih dengan ada PPL yang bilang kita itu melakukan penyuluhan, kita itu sebagai PPL nggak hanya melakukan penyuluhan di lapangan dan lain-lain, tapi kita juga harus entry data, input data segala macam. Nah kemudian saya tanyakan dengan PPL-PPL yang nelpon saya mau nanya, dalam waktu 1 tahun itu entry data itu berapa hari, berapa kali teman-teman ya. Nah mereka bilang ya sebenarnya 1 tahun itu hanya 1 kali mas, entry RDKK. Cuman kan kita harus pemetaan lahan segala macam. Nah saya langsung tanyakan, dalam entry data dan pemetaan lahan itu butuh waktu berapa hari? Ya diberi batas mas 15 hari. Oke 15 hari dalam 365 hari ya setahun ya. Kemudian ada libur Jumat Sabtu, itu kurang lebih ya 100 hari lah teman-teman ya. Jadi ketemunya itu sudah tinggal
250 hari lah, 250 hari kepotong rapat ini segala macam, ya kan? Masih taruhlah masih sisa 100 hari lah untuk masuk ke lapangan. Karena begini teman-teman, nggak semua petani itu memiliki kontak nomor si PPL, nggak semuanya ya, nggak semuanya memiliki. Jadi kenapa pemerintah itu melakukan seleksi pemilihan PPL? Karena pemerintah itu menyeleksi yang memang PPL itu tanggap, ya, tanggap, cerdas. Jadi mereka tinjau nggak ketang seminggu sekali atau 1 bulan sekali masuk ke wilayah desa yang memang dia itu jatahnya di situ ya. Nah itu mereka lihat ada kendala apa, ada masalah apa, terus waktu tanam yang baik itu seperti apa. Nah itu PPL yang bagus seperti itu teman-teman. Tapi pada kenyataannya tetap ada saja yang dalam tanda kutip makan gaji buta seperti yang video saya sebelumnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua para PPL pertanian, petani itu benar-benar membutuhkan bantuan kalian sebagai PPL ya. Itu benar-benar membutuhkan. Karena begini, saat ini petani milenial itu jarang sekali teman-teman ya. Kebanyakan petani di Indonesia itu sekarang udah tua-tua teman-teman. Sudah tua-tua dan mereka itu jarang pengetahuan yang baru ya. Maksudnya nggak semua petani yang tua-tua itu mengerti cara budidaya yang baru, karena sekarang zaman sudah modern. Kadang hama itu disepray dengan pestisida yang biasanya nggak mempan udahan, harus ganti pestisida lain. Nah di sini kan petani nggak tahu, yang mereka tua-tua itu nggak tahu harus semprot pakai apa. Nah tujuannya ada PPL itu tadi biar si petani ini tahu, oh harusnya dikasih ini teman-teman, harusnya dikasih ini. Lagi pula petani itu sebenarnya nggak minta dibeliin pestisida sih, enggak. Menurut saya petani itu hanya butuh tahu apa itu sih pestisida yang pas. Nanti mereka akan beli sendiri teman-teman. Di kios mereka akan beli sendiri. Mereka nggak akan minta seperti ini itu. Kalaupun memang ada petani yang minta bantuan segala macam, ya dilihat apakah memang sesuai dengan permintaannya. Karena di daerah saya sendiri teman-teman, itu ada kejadian bantuan ya. Bantuan itu nggak tahu sekarang rimbanya di mana, padahal bantuannya itu banyak teman-teman, ratusan juta untuk sebuah traktor Kubota, tapi nggak tahu tuh bantuannya kemana sampai sekarang. Bekerja beberapa tahun minus terus, alasannya ganti ini ganti itu, saya juga bingung gitu nyampean. Dan kita sebagai petani biasa itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain kita mau laporan kemana bingung, kecuali kalau memang ada PPL yang bertanggung jawab dalam itu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah itu, ya kita akan lapor teman-teman. Karena itu memang benar-benar bermasalah. Terus kalau untuk masalah kelompok tani yang bubar ya, ternyata di desa saya itu ada banyak kelompok tani. Nah ya, yang saya ikuti adalah kelompok tani jagung manis teman-teman. Nah itu sekarang udah bubar. Nah tapi untuk kelompok tani yang dipegang oleh Gapoktan di tempat saya itu masih ada. Cuman sudah jarang ada orang yang kumpul. Katanya kata kepala Gapoktan tuh kalau diundang pada nggak datang ini segala macam ya. Nah saya kira tadi dia sempat salah paham teman-teman, dikira Gapoktan dia yang bubar, padahal kelompok tani saya yang bubar. Jadi saya itu pernah ikut kelompok tani, bahkan saya sangat antusias dengan kelompok tani itu. Nyampe pesertanya ada 70 orang dari satu kampung ya, itu bisa jadi satu di situ. Nyampe akhirnya bubar teman-teman ya. Gak tahu kenapa, saya juga heran. Ya awal mulanya sih karena bantuan-bantuan itu, karena merasa mereka itu hanya dimanfaatkan kelompok tani itu sebagai bantuan-bantuan, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua PPL yang kalian bekerja dengan bagus, berintegritas dengan bagus, tetaplah bekerja seperti itu ya, tetaplah mengabdi untuk para petani agar petani bisa swasembada pangan. Dan kemudian untuk PPL atau oknum yang makan gaji buta ya teman-teman ya, yang benar-benar mereka itu kerjanya nggak bagus ya, kerja 5 hari 1 bulan gajinya tetap full, itu mudah-mudahan kalian bisa berbenah diri. Karena apa? Dari komentar-komentar saya di dalam video itu masih banyak sekali terdapat masalah-masalah di dalam PPL ini, PPL teman-teman ya. Sampai bahkan ada mantan PPL pun juga menyebutkan seperti itu, bahwa sistemnya yang rancu dan lain-lain itu benar-benar sangat mengenaskan teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Lain kali kita akan bahas lagi tentang video tentang PPL. Dan sebelumnya saya minta maaf jika memang ada PPL yang kinerjanya bagus tapi tersinggung. Tapi seharusnya kalian tuh kalau kerjanya bagus jangan tersinggung, karena ini hanya untuk oknum PPL yang kerjanya tidak sesuai dengan tupoksinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.